Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi turunan numerik. Jadi ini materi terakhir di dalam metode numerik ya. Nah, yang pertama kita ke definisi dari turunan itu sendiri atau derivatif. F absen X sama dengan limit H mendekati 0 untuk Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Bila persamaan fungsi fx diberikan secara eksplisit, maka kita dapat menentukan fungsi turunannya. Turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ke n plus 1. Lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi di x sama dengan t. Nah, tapi jika fungsi fx tidak diketahui secara eksplisit, jadi kita hanya memiliki beberapa titik data saja, seperti fungsi yang digambarkan dengan tabel. Nah, maka tidak bisa ditentukan secara analitik, jadi menggunakan numerik. Nah, begitu juga untuk fx yang diketahui secara eksplisit, namun bentuknya rumit, sehingga sulit ditentukan fungsi turunannya dengan menggunakan analitik. Nah, dengan ada permasalahan itu, maka dibuatlah turunan numerik, yaitu menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel, atau yang susah untuk diselesaikan dengan analitik. Ada 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik, yaitu yang pertama hampiran selisih maju, yang kedua hampiran selisih mundur, yang ketiga hampiran selisih pusat. Untuk selisih maju yaitu F absen X0 itu sama dengan F1 dikurangi F0 dibagi H, atau sama dengan Fx0 ditambah H dikurangi Fx0 dibagi H. Nah, jadi contohnya untuk titik X0 dan X1, terus kemudian dicari nilai dari Fx0 dan Fx1, terus kemudian dikurangkan, diselisihkan, dan dibagi dengan H. Itu adalah turunan pertamanya. Nah, untuk hampiran dengan selisih mundur, nah berarti yang dipakai adalah F0 dengan F-1. Nah, itu salah ketik ya di slide-nya. Jadi F0 dikurangi F-1. F0 yaitu Fx0, F-1 yaitu X0 min H. Terus kemudian ada hampiran selisih pusat. Hampiran selisih pusat yaitu F absen X0 sama dengan F1 dikurangi F-1 dibagi 2H. Nah, rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan tersebut dapat diturunkan dengan 2 cara, yaitu dengan bantuan deret Taylor atau dengan hampiran polinom interpolasi. Dengan deret Taylor, jadi dengan menguraikan Fxi plus 1 di sekitar xi, dihasilkan persamaan sebagai berikut. Nah, jadi dengan orde H itu sama dengan H dibagi 2F turunan kedua T, maka Fi turunan pertama yaitu sama dengan Fi plus 1 dikurangi Fi dibagi H. Nah, terus untuk hampiran selisih mundur juga sama, jadi Fi absen itu sama dengan Fi dikurangi Fi min 1 dibagi H. Hampiran selisih pusat berarti Fi absen itu sama dengan Fi plus 1 dikurangi Fi min 1 dibagi 2H. Nah, untuk turunan kedua dengan bantuan deret Taylor, jadi dijabarkan dengan deret Taylor.
Terus sehingga dapat disimpulkan bahwa disederhanakan FI turunan kedua yaitu sama dengan FI plus 1 dikurangi 2 FI ditambah FI min 1 dibagi H kuadrat ditambah dengan orde galatnya. Untuk hampiran selisih mundur berarti yang dipakai F min 2 dikurangi 2 F min 1 ditambah F0 dibagi H kuadrat. Untuk hampiran selisih maju berarti F0 turunan kedua yaitu F2 dikurangi 2F1 ditambah F0 dibagi H kuadrat. Nah, untuk penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi, untuk yang hampiran selisih maju didapatkan F absen X0 itu sama dengan min 3F0 ditambah 4F1 dikurangi F2 dibagi 2H. Ini penurunannya dengan menggunakan polinom interpolasi. Jadi F turunan pertama X0 itu kan sama dengan 1/H dari delta F0. Nah, bila digunakan titik-titik X0, X1, dan X2, nah maka menjadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk hampiran selisih mundur, jadi F0 dikurangi F min 1 dibagi H. Untuk hampiran selisih pusat, jadi F1 dikurangi F min 1 dibagi 2H, sama ya. Nah, rumus untuk turunan kedua dengan polinom interpolasi sebagai berikut. Jadi untuk yang hampiran selisih pusat itu F turunan kedua F0 sama dengan F min 1 dikurangi 2F0 ditambah F1 dibagi H kuadrat. Nah, berikut adalah ringkasan dari rumus-rumus turunan. Jadi rumus untuk turunan pertama, selisih maju, selisih mundur, selisih pusat, dan selisih maju juga selisih pusat. Jadi yang membedakan adalah di ordenya, orderannya. Nah, rumus untuk turunan kedua yaitu untuk selisih pusat sebagai berikut: selisih mundur, selisih maju, juga selisih maju dengan orde 2. Nah, untuk yang persamaan ketiga yang selisih maju itu merupakan ordenya 1. Nah, semakin besar ordernya maka akan semakin mendekati hasilnya. Rumus untuk turunan ketiga adalah sebagai berikut. Rumus turunan keempat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Jadi diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi hitunglah F turunan pertama 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde 2 dan orde keempat. Dan turunan pertama F untuk 1,4 dengan hampiran pusat orde 2. Nah, jadi penyelesaiannya untuk yang pertama yaitu menghitung F absen 1,7. Jadi ambil titik-titik X min 1 1,5 dan X1 nya itu 1,9 karena X0 nya adalah 1,7.
Jadi terletak di tengah keduanya dengan H sama dengan 0,2. Kemudian dimasukkan nilai-nilai tersebut sehingga didapatkan sama dengan nilainya, yaitu 5,510. Dengan ordenya yang keempat, berarti dengan rumus tersebut diambil titik-titik. Jadi karena x0 nya 1,7 dan yang dibutuhkan itu f2, x2, x1, x-1 dan x-2. Jadi untuk yang x1 itu 1,9, x2 nya 2,1, x-1 1,5, x-2 1,3. Nah, kemudian dimasukkan nilainya dan didapatkan F turunan pertamanya yaitu 5,473. Nah, berikutnya untuk yang nilai 1,4. Nah, berarti diambil di antara x-1 yaitu 1,3 dan x1 nya 1,5, x0 nya 1,4. Dengan rumus yang order 2 didapatkan nilainya 4,065. Nah, untuk menghitung F turunan pertama dari 1,3 itu digunakan rumus hampiran maju. Selisih maju karena X sama dengan 1,3 hanya mempunyai titik sesudahnya dan tidak memiliki titik sebelumnya. Atau maksudnya x-1 tidak ada, begitu juga x-2. Nah, untuk menghitung nilai F turunan pertama 2,5 berarti digunakan rumus hampiran selisih mundur karena X sama dengan 2,5 hanya mempunyai titik-titik sebelumnya. Nah, terapan turunan numerik dalam bidang pengolahan citra yaitu sebagai contoh citra digital yang disajikan oleh matriks F yang berukuran M dikalikan N. Tiap elemen matriks adalah bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 255 untuk citra 8 bit. Nah, salah satu proses yang terdapat dalam pengolahan citra yaitu adalah pendeteksian tepi. Jadi tepi merupakan fitur yang penting dalam suatu citra. Tepi didefinisikan sebagai perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat. Perbedaan intensitas inilah yang menampakkan rincian pada gambar. Tepi memberikan informasi batas-batas objek dengan lingkungannya atau dengan objek yang lain. Nah, fitur untuk mengidentifikasi objek dan untuk terapan penapisan citra. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi perubahan pengambilan tepi-tepi dari objek. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan dalam pendeteksian tepi atau sisi itu adalah dengan kemiringan diferensial. Nah, secara matematis perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang sangat singkat dapat dipandang sebagai suatu fungsi yang memiliki kemiringan yang besar. Pengukuran kemiringan suatu fungsi dilakukan dengan menghitung turunan pertamanya. Nah, berikut adalah turunan pertamanya dan juga kedua turunan parsial didefinisikan sebagai berikut. Sehingga persamaan turunan pertamanya menjadi sebagai berikut. Nah, kekuatan tepi pada setiap piksel citra dihitung dengan rumus sebagai berikut atau dengan rumus berikut. Nah, suatu piksel dianggap sebagai piksel sisi jika kekuatan tepinya di atas nilai ambang tertentu. D1X dan D1Y merupakan hampiran selisih maju
Hampiran lain yang dipakai adalah hampiran selisih pusat, yaitu sebagai berikut. Nah, berikut adalah proses penurunan dari tepi, pendeteksian tepi dengan operator Laplace. Untuk lebih jelasnya dapat dibahas lebih lanjut di dalam PDB. Berikut penjelasan saya mengenai turunan numerik dalam metode numerik. Jika ada yang masih ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di dalam grup diskusi atau dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.